Sahabat, kali ini perusahaan kami yaitu Garmen Tektona kedatangan seseorang yang luar biasa. Kita juga pesen di sini, ya, Hexa ini. Sebentar lagi mau dikirim ini. Beliau adalah Direktur Utama PT Hexa Garda Utama. Walaupun saat ini beliau sebagai direktur di perusahaan outsourcing security, namun ternyata beliau juga adalah dulunya pernah menjadi sebagai konsultan garmen, sehingga beliau sangat tahu seluk-beluk tentang perusahaan garmen. Di antara keahlian beliau adalah beliau tahu cara menyetrika pakaian yang baik dan benar sehingga hasilnya rapih. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyimak bagaimana cara menyetrika memakai steam uap sehingga hasilnya lebih baik dan maksimal. Jadi ini kan udah rapi ya. Biasanya ini kan rapi ini juga rapi. Itu yang harus dilapikan itu kan yang jahitan-jahitan bawah ya. Yang jahitan-jahitan itu memang yang sudah rapi. Ini nggak jahitan itu nggak apa-apa, tapi simnya itu namanya apa? Ini namanya jadi maksudnya kita kadang menghabiskan energinya yang nggak perlu disetrika sebetulnya. Jadi yang disetrika itu yang jahitan-jahitan aja. Ini kan nanti udah rapi kan, nggak akan. Dan ini udah ini nanti nggak tersentuh gitu. Jadi kayak nggak usah misalkan kali ini gosok ini, set ngapain gitu? Yang paling penting ini yang bekas jahitan. Nah, ada apa? Lagi teknik sedikit sebetulnya melintir ini. Jadi kita juga kalau ini pun cukup. Lagi kalau bagusnya apa jangan dikancing ya, jadi biarin nanti yang kancing itu yang packing lah, kalau misalkan ada orang packing gitu ya, karena ini kalau baju itu kan sneaker itu kan seperti ini nomor 1 kan paket itu. Ini kan nggak ada paketnya ya. Ini kan. Ini mah yang begini maksudnya kalau ada kusutnya ya boleh lah gitu kan ya, tapi kalau nggak ada kusutnya paling mudah ya kan, karena kan di packing aja kita ditransfer bisa jadi kusut ya kan, ditransfer kan bisa jadi kusut, tapi ini mah kan ini yang perlu untuk kerapihan jahitan.
ini ya. Terus seperti kerah nih, kerah ini suka bagus, tapi kerah itu juga sebetulnya cuma ini paling penting sih apa, kerah atas kalau mau sedikit kaki. Jadi kalau sudah kasih spin kan, ini spin tuh sebetulnya jangan ada banyak, ada kasih spin, yang berikutnya di belakangnya nggak usah kasih spin lagi supaya spinnya kering. Kalau enggak terus tulisan spin kan basah itu bikin kerut. Jadi ini hanya untuk mengeringkan. Pertama, kalau misalkan ada vakum, udah setin langsung vakum, jadi steamnya keluar lagi kering. Iya, nggak akan itu lagi, nggak akan basah lagi. Dan kalau basah kan balik lagi ngerut. Kalau ada vakum kayak gini aja tuh. Jadi sebetulnya cuma sekali nanti ini apa untuk ngeringin dan suap ini kan manasin ini nih, jadi dia kering, harus kering. Kalau nggak kering balik lagi kalau uapnya terus begini ya, terus begitu itu ngerut lagi. Jadi harus uapnya sekali aja sedikit saat narik. Ini kan bagus ya, apalagi kalau ada vakum kering langsung dia akan begini terus. Disedot itu akan terus begini. Jadi kayak kerah itu ya lagi nanti misalkan disetrika ini nggak usah begini aja kan, berdiri. Dia orang packing tuh kalau baju-baju ini bisa nggak usah karena ini dia harus natural, harus bagus, apalagi sampai ada lipatan di sini. Jadi baru nanti orang boleh kasih. Misalkan yang lain ya udah setrika kayak si apa namanya, si apa, nah ini kan kadang-kadang suka, tadi saya bicara kasih ikan yang simpatun ya, kan harusnya begini nih. Jadi ini si lipatan ini center, lipatan ini tuh ngikutin ke sini kan. Jadi selalu lapin. Kalau lipatan ini ada di bawah atau ini, terus ini kan melipir ada 2 kali lipatan. Ini juga jangan balik-balik, sudah ada. Ini nggak usah dimatikan. Jadi kalau mau hanya melakukan ini, tadi kalau mau ini itu aja. Udah begini, karena ngejar jahitan gitu. Yang dikejar itu jahitannya sebenarnya. Nah, yang dikejar jahitannya boleh, atau misalkan bukan basah kalau banyak. Ini harus kering. Kalau basah nanti nurut. Kalau dia nurut secara natural, keringnya secara natural, dia nurut lagi. Untuk pop juga udah begini aja. Beberapa bagian ini sudah ya. Terus kadang-kadang kan mau kita sampai tadi ya, kalaupun tangan ini mau lanjutin ini aja, udah sampai sini aja, nggak usah ke sini. Ini aja. Nah kalau apa namanya, di sini tuh yang harus hati-hatinya kan, memang ini sedikit ini harusnya sih ada yang masuk gitu ya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan mau nih rapikan, ya udah ini dirapikan aja. Sebetulnya dengan gosok ini ya, terus gosok ini tengah-tengahnya udah kegosok, jadi nggak usah lagi. Iya, kalaupun nggak kegosok nggak apa-apa dan nggak rapi, ya udah rapi gitu, kainmu udah rapi. Sebetulnya misalkan sudah kayak begini aja, udah
tinggal orang cepat gitu kan. Kalau mau dikancingin bisa kencang. Jadi itu tadi kalau sebelum disetrikakan jangan lipat gitu. belum melipat bagusnya karena susah ngetrikanya kan. Kadang dia rapiin atas nanti bawahnya kelipat, balikin lagi gosok lagi bawahnya gitu. Jadi kadang-kadang pas lipatannya tuh maksudnya tuh salah. Jadi yang kita gosok itu adalah bekas jahitan. Bekas jahitan terus ini udah tuh bagus. Kalau misalkan basah, saya bilang, kenapa saya bilang, saya kalau bisa dalamnya dulu yang digosok. Kalau kayak begini ya, kalau di saya kalau kayak tadi plaket juga. Soalnya sebetulnya yang harus disusutkan atau harus ditarik itu kan di bagian dalam, yang enggak ada kain kerasnya, yang biasanya lebih mengkerut, itu kan yang harus dirapikan. Kalau dalamnya sudah rapi mana? Biasanya luarnya rapi. Kalau mau digosok di luarnya rapi untuk mengeringkan. Kayak ini nih sebetulnya, saya di dalam aja. Ini, kalaupun misalkan mau digosok luarnya, karena ini basah, sudah rapi kan sebetulnya, cuma basah. Jadi biar panas, biar kering utamanya, jangan dilipat. Ada itu. Coba satu. Ini kan yang nampak itu kan di sini mah nggak disetrika juga, udah bagus gitu. Jadi semua juga di sekeliling itu. Ini kan nomor 1 sama perangko ini. Ya kan, ini kan sebenarnya jahit sama loh, tapi waktu ini karena dia kesulitan kalau gosok sudah dikancing. Terus kenapa dari dalam juga menghindari shining mark? Ini mau warna bagus, putih, kain bagus, tapi kalau warna biru digosok-gosok dari luar ada shining mark ya, kayak gini nih, membekas. Itu tuh kalau di garmen teh haram shining mark. Oh gitu? Ya, karena lama di garmen nggak haram. Jadi untuk menghindari shining mark, kalau di dalam shining mark maka nggak apa-apa, di luarnya mah nggak akan shining mark. Karena shining mark itu dari sentuhan itu kan cerah gitu ya. Iya. Jadi ini mah nggak usah perlu ditekan-tekan juga, cuma untuk mengeringkan sebetulnya. Saya kalau dari luar. Jadi nggak usah capek. Dulu ya tahu. Dulu. Ya, maksudnya gosoknya nggak usah capek. Mana yang ini? Ini ya. Ini yang punya Hexa ya. Saya dapat sampel. Wah ya, ini disetrika sendiri nih. Nih. Enak kalau pakai vakum, dia ada yang stretch begini. Kalau enggak pakai vakum, ini mah udah begini ya. Ini kasih vakum. Tuh. Kan ini ada bekas. Ada bekas setrika tuh ya. Ya. Nanti ini sama ini nih. Nah, ini dari dalam tuh. Tarik nih. Terus bukan ngikutin lipatannya kemana. Kalau lipatannya ini ke belakang ya ikutin aja ke belakang. Ini ke setrika, ini ke setrika. Ini kan tinggal sedikit nih. Ya. Jadi nggak usah digini-gini. Saku. Udah selesai. Nggak usah gosok ininya gitu. Ya kan? Enggak aja. Ini udah apa kusut tadi ya. Tapi sudah apalagi ini lebar nih. Jadi semua ini yang tercipta sebetulnya jahitan. Ini. Ya. Kan maksudnya
kelihatan beda yang belum digosok dengan yang sudah digosok. Dari dalam juga. Gitu. Dari dalam juga. Di luar dalam Pak ya? Enggak, maksudnya gini. Sebetulnya kalau sudah dari dalam nggak perlu di luar lagi. Cuman jangan sampai baju ini di packing dalam keadaan basah. Ini kan tersisa tuh ya. Ada ini. Nah, ini Dalam. ini ke dalam sini. Sambil sedikit ditarik. Nah, ini juga saku. Sudah nggak itu macam-macam. Ini sebetulnya udah rapi ya, tangan ini. Cuman pegang aja, basah aja. Ini yang bahaya nih. Kalau basah dilipat. Jadi kalau misalkan, bentar, saya lanjut dulu. Nah, ini. Nah, ini juga jahitannya aja. Ini tarik ke sini. Sudah. Ya. Sekarang ini di atas nih. Saya harusnya begini menyetrikanya. Ini dulu. Menghindari shining mask. Tapi sekali lagi, Dari video main itu yang tidak bisa khusus tadi. Iya. balikan ya. Nah sekarang kalau misalkan mau dari luarnya bagaimana? Tuh kan banyak ya. Ini tuh tambah kusut nanti kalau di itu. Udah aja kalau dari luarnya mah nggak usah pakai steam. Cuma nggak usah pakai uap. Cuman apa namanya? Ngeringin sebetulnya, ngeringin. Pakai panas, ngeringin. Dan uap juga nggak kebuang percuma. Nih. Cuman gitu aja ngeringin tuh. Udah. Karena yang bikin permanen bagus itu yang kering bukan yang uap. Uap itu hanya melembutkan aja sebetulnya. Sudah. Ini tangan warnanya. Ya, sorry tangan. Nah, tangan teh. Ke atas mah sisanya aja. Udah sampai sini, jangan diikat lagi, nggak apa-apa ini mas. Apa ya? Iya, jadi cuma ini. Oh, ini banyak uap ya. Kalau banyak uap, Sebalik juga bagus kayak ini mas. iya. Ini mah cuma ngeringin dari sebelah sini. Ini banyak uap. Sebetulnya udah sekali aja itu. Tuh, cuma ini banyak uap. Jadi, nah kayak yang ada ininya ya, yang ada emblemnya. Ini kan susah nih, ya. Ini susah. Nggak usah dipaksakan itu di setrika itu. Ini aja. Ya, ini. Oke, ini kok atasnya nggak bisa mau dirapihin. Nggak apa-apa, tapi nggak usah ditekan. Nggak usah. Ini aja sejatuhnya. Sudah begini aja, ini ada krismaks ini. Ini kan enggak, karena nanti dipakainya juga mau beginilah. Ya. Jadi apa itu namanya? Jadi gunanya tuh. Oh, jadi gede, tapi lo berarti mau Oh, berarti harus gede. Nah, berarti kalau di sini harus Boleh ditaruh kunci. kita nggak penting sama leher. Ayalah. juragan garmen bang. Jadi nah ini itu lihat tuh, nah ini ya ada nih kusut tapi
lah, nggak usah lagi disetrika. Kan dilipat-lipat juga kan packing itu kan, ngerti nggak? Ditumpuk-tumpuk lama. Karena nanti jahit-jahit ya, iya, orang juga begitu buka sekarang dipakai kondangan kan, dicuci dulu ya, disetrika. Jadi ini mah setrika di sini tuh untuk membantu merapikan jahitan. Fungsinya itu. Karena kalau bukan merapikan kain, tapi merapikan jahitan, kan sudah tuh. Lihat, ininya tuh enak ya, Kang Eden. Yang saya bilang tadi juga saku juga ini nih. Pokoknya yang jahitan-jahitan ini di dalam. Nah, saya lupa. Ini juga nih harusnya dari dalam. Coba Kang, minta satu lagi Kang. Saya mau lihat dulu. Tuh, simnya kan bagus tuh, buka tuh. Kalau ngelipat begitu, kelihatan sekali itu. Baju pasar baru. Baju pasar baru. Ya. Pak, Ini kalau ini TSM begini. atin caki ayat tapakan teh kurang saya sama Oh iya, nggak bagus. Itu mah kayak buat di pasar tapi baru. kan Pak akhirnya juga di packing. Nah, iya, makanya. Sendiri malah itu non jepang nge-price sendiri. Makanya jadi kan karena mau di packing, yang penting ini kan merapikan jahitan. Nanti mau di packing lagi begini, ini kusut lagi juga nggak masalah. Tapi jahitannya sudah rapi. Udah ini ya Pak, udah kunci jahitannya. Ini nih yang tuh, yang ini nih. Ini penting nih, karena ini juga salah satu poin penting. Saya lupa. Nah, ya. Jadi semua yang dirapikan itu sebetulnya bekas jahitan. Saya contohin lagi ini, kasih steam sambil tarik ya, ininya ya, sambil tarik tuh. Ini bagusnya maju pakai steam, mundur nggak pakai steam, jadi kering. Tapi udah panas sih Pak, kita bawa keluar ini. Panas, tapi Buat ngeringin justru enak. buat ngeringin. Justru buat ngeringin. Nah ini yang saku, tuh begini aja tuh, ya kasih steam. Tapi yang ada bekas jahitannya sambil ditarik tuh, sambil dikeringin itu tuh. Oh, tapi kan, ya ininya nggak apa-apa, biarin aja. Nanti kalau kegosok ya bagus, kalau nggak kegosok juga nggak apa-apa. Ya, ini sama nih. Jadi yang penting itu memang jahitan. Nih ada ya. Jangan masuk ke dalam ya. Ini aja di luar nih. Cuman ujungnya aja. Terus tarik. Kasih steam, tarik. Oh. Oh. Ini ya. Udah itu harus kering dan sambil nggak di steam sambil ditarik tuh. Sambil ditekan, sambil narik. Jadi ini udah kering, lihat. Iya. Ya. Jadi semua itu jahitan tuh udah. Oh, cobain. Iya tuh Pak yang ngomong. Nggak apa-apa, saya dibayarnya $30 sejam. Itu keringin, lepasin tuh. Pada saat dikeringin, tarik. Ya, itu pas udah diinjek mah. Nah, Udah gitu juga nggak Enggak, apa-apa ya Pak ya. enggak. Injek kok ya. kalau ada paku mah itu udah. Bagus ya, sama nih. Ini apalagi besar ya. Tinggal ini yang tadi. Ini ya. Kedua. Terus. Ini. Oh ya. Udah. Ya. Jadi nggak usah tarik digini-giniin kan. Dorong aja. Loh. Yang kenanya dia banyak, ininya ngebuka.
Ya. Jangan begini, harus berlawanan dari lipatannya. Jangan ke sini. Ya, ya, ya. Kalau misalkan mau dari atas juga boleh. Tadi kan oke lah dari luar. Tapi kalau misalkan yang enggak rawan saya ini mah nggak apa-apa dari atas juga. Saya itu tadi dari bawah itu lebih bagus untuk kain-kain yang gampang saya ini warna hitam, warna biru. Ya, kalau kain yang nggak mengkilat mah nggak apa-apa. Mau dari sini juga terserah. Enaknya dari luar. Tadi itu kalau untuk jahitan, untuk sim kita bisa langsung kontrol kayak ini nih. Ini ya, nah ini kan misalkan ini kebalikan ke sini nih ngelipatnya, baru boleh tarik ke sini. Saya pegang ini, oh, jadi udah ngebuka itu, pegang begini ya, ya, gitu. Cuman ini teh itu basah, kan? Gitu nanti ini kita pakai karet elastik ke sini nih, diikat pakai karet elastik, jadi dia bisa balik dari serangan. Biar gak jaring apanya? Iya, ini kan begini mah nggak apa-apa ya, ngebuka mah ya, tapi begitu dilepas dia balik lagi ke sini biar setimnya nggak boros dan nggak basah. Ini harus sebetulnya harus kering. Ada vakum itu gunanya untuk mengeringkan. Kalau kering sudah begini, kering, nggak akan balik lagi, dicuci juga nanti. Tapi kalau basah, nanti terus akan begini lagi. Jadi kayak gitu. Terus hati-hati tuh. Kenapa tadi saya bilang, kalau saya setrika di sini, ini keras berbenturan dengan yang ini keras, maka ada bekas. Makanya itu harus dari dalam tuh begitu. Ini kan bawahnya empuk, ya. Kalau saya tekan pun nggak akan ada rasa ini, nggak akan ada itu apa kalau ada timbul yang ini tuh rawan. Celana saya mau itu celana yang saku tuh. Oh iya. Oke. Nih celana sebetulnya yang penting cuma ada di sini. Potong-potong aja. Celana itu kan kalau ininya rapi ya rapi,